Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kurang keras ya? Kiai, sudah Kiai. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf, ini gangguan sinyalnya. Sudah pindah-pindah tempat tapi masih belum bagus ya. Ini udah Suara bagus saya Kiai. Sudah terdengar. Sudah bagus Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan keluarga besar dari Kahmi dan Ijmi Bogor. Bersyukur dan berterima kasih saya pada sore hari ini diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan rekan-rekan. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah bagi kita semua, bagi saya dan bagi rekan-rekan. Bersyukur dan berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki penghujung bulan Ramadan. Kalau dalam pertandingan sepak bola, mungkin kita sudah memasuki saat injury time. Tinggal beberapa saat lagi kita bertemu dengan Idul Fitri, Hari Raya Fitr, hari raya yang mudah-mudahan pada hari raya kali ini keberkahan Allah lebih daripada yang diberikannya kepada kita semua dibanding masa-masa sebelumnya. Apa suara saya masih terdengar? Masih Kiai, masih Kiai, masih jelas Ya. Kiai. Alhamdulillah. Semoga pula puasa kita kali ini mengantarkan kita semuanya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, membuat kita semua terbebas dari dosa-dosa, bagaikan baru lahir dari ibu kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummu." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan semata karena iman dan semata karena mencari keridhoannya, maka ia terbebas dari dosa-dosa seperti orang yang baru keluar dari rahim ibunya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan predikat itu. Orang-orang yang karena puasa kita terbebas dari dosa-dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Namun rekan-rekan yang saya hormati, saya banggakan, para ulama menjelaskan bahwa pembebasan dari dosa-dosa itu hanyalah dosa-dosa yang berhubungan langsung dengan Allah. Dosa-dosa hablum minallah. Sementara dosa-dosa yang terkait dengan hablum minan nas, ya, dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama
baik sesama manusia maupun sesama makhluk Allah, itu tidak ada pengampunan kecuali ada maaf dari yang bersangkutan. Tanpa ada maaf dari yang bersangkutan, kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karenanya mungkin mengambil inspirasi dari hadis itu, maka kemudian warga Muslim di tanah air, umat Islam di Indonesia membuat tradisi silaturahim khusus hari raya dalam rangka saling memberi dan meminta maaf. Saling meminta dan memberi maaf. Ini tradisi unik yang tradisi ini kebetulan tidak ada di tempat di mana Islam berasal tumbuh. Saudi Arabia. Dan walaupun ini tradisi khas Indonesia, saya kira ini tentu tradisi yang sangat baik, tradisi yang perlu kita pertahankan. Halo? Apa suara saya masih terdengar? Masih Ustaz, masih Kiai, masih. Jelas, Ya, jelas. Masih jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Nah, hanya saja karena sampai pada saat ini ternyata pandemi masih belum sepenuhnya beranjak dari negeri kita, termasuk di daerah kita, Bogor dan sekitarnya, maka silaturahim Lebaran kali ini caranya harus disesuaikan. Caranya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga silaturahim tetap bisa berjalan, sementara afat ekses dari silaturahim konvensional yang biasa kita lakukan dengan berkumpul bersama sanak keluarga, saling mengunjungi secara fisik, yang ini bisa memungkinkan, bisa menimbulkan efek, bisa kita eliminir, bisa kita hilangkan. Ya. Sebab walaupun silaturahim ini merupakan perintah agama, apalagi kalau silaturahimnya dengan niatan untuk saling meminta dan memberi maaf, ya, tentu sangat diapresiasi oleh agama. Hanya agama tidak mengakomodir, tidak mentoleransi umatnya mendapatkan madorot dari silaturahim, dari efek silaturahim. Tadi sudah saya sampaikan, silaturahimnya tentu tidak memberi efek, ya. Silaturahim memberi asar, memberi manfaat, tetapi cara bersilaturahim itu yang bisa menimbulkan efek dan afat. Nah, agama kita tidak mentoleransi itu. Kalau karena cara kita bersilaturahim, kemudian kita membahayakan diri, kemudian kita memposisikan diri sebagai orang yang berpotensi terpapar pandemi, tentu ini tidak diakomodir oleh agama. Karena salah satu tujuan utama dari disyariatkannya agama adalah
proteksi, perlindungan terhadap jiwa. Hifdzun nafas. Maka karena itu, karena tujuan utama disyariatkannya agama adalah perlindungan terhadap jiwa, ketika ada peraturan-peraturan agama, ketika ada tuntutan-tuntutan agama yang tuntutan itu dapat membahayakan jiwa, maka tuntutan itu dapat diganti atau tidak, atau boleh tidak dilakukan sama sekali. Itu karena agama sangat memproteksi jiwa. Karena bagi agama, jiwa itu harus dikedepankan. Sebagai contoh, ketika kita memasuki waktu sholat, datanglah kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Sholat yang 5 waktu tentu. Untuk sholat, kita harus dalam keadaan suci. Untuk suci, kita harus toharoh. Ya. Kalau kita dalam posisi hadas besar, harus mandi. Tapi kalau kita dalam posisi hadas kecil, cukup kita berwudu. Nah, jika kita dalam kondisi ternyata berwudu itu bisa membahayakan kesehatan kita, berwudu itu bisa membahayakan nyawa kita, apalagi kalau membahayakan nyawa kita. Halo? Ya? Masih terdengar? Dengar Pak Kiai. Masih. Ya, alhamdulillah. Maka wudhu dapat digantikan dengan tayamum. Ya. Bagi orang yang berhalangan berwudhu, maka ia boleh melaksanakan tayamum. Bahkan kalau karena kondisi, karena situasi, seseorang untuk tayamum pun tidak bisa melakukan. Ya. Contoh, seperti orang yang tengah terbaring di rumah sakit dengan berbagai infus yang ada di tubuhnya, sehingga ia tidak bisa wudhu, juga tidak bisa tayamum, maka ia boleh sholat tanpa harus wudhu, tanpa harus tayamum. Ulama mengkategorikan ia sholat dalam posisi faqidut tahurain, tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Ya. Nah, inilah rukhsah yang diberikan oleh syara tanpa mengurangi nilai ibadah dari orang yang melaksanakannya. Orang yang sholat walaupun tanpa wudhu dan tanpa tayamum, karena situasinya, dia akan dianggap telah gugur kewajiban sholatnya, dan ia akan tetap mendapatkan pahala sholat. Contoh lain, kita bisa lihat dari kewajiban khitan. Ini contoh betapa dalam Islam keselamatan jiwa itu diprioritaskan. Kita tahu mayoritas ulama menganggap berkhitan itu hukumnya wajib. Ya, bagi laki-laki. Bagi perempuan, mayoritas berpendapat tidak wajib. Saya sendiri cenderung yang berpendapat demikian. Kalau saya punya anak perempuan, saya tidak akan khitan. Itu. Walaupun ini ada diskursus ya mengenai hal, walaupun mengenai hal ini memang ada diskursus di antara para ulama, ada perbedaan pendapat. Nah, tetapi bagi laki-laki mayoritas berpendapat hukum khitan adalah wajib. Tetapi jika dalam posisi khitan membahayakan nyawa yang bersangkutan, saya pernah kedatangan seorang kakek-kakek usianya sudah 70 tahun lebih.
ia ingin masuk Islam. Keinginan itu sudah terpendam selama lebih dari 10 tahun. Setiap kali mau masuk Islam nggak jadi. Kenapa saya tanya kok nggak jadi terus masuk Islam? Kata dia, karena saya nggak mau dikhitan. Sementara setiap kali bertanya kepada ustadz atau kiai, selalu kata dia, saya harus dikhitan, saya nggak mau dikhitan. Saya tanya, kenapa kakek nggak mau dikhitan? Karena saya punya diabetes, saya punya penyakit gula. Kalau dikhitan, bayangkan, orang yang punya penyakit diabetes kan, kalau ujung jempol kakinya luka, itu bisa diamputasi sampai ke lutut. Ya, bahkan sampai ada yang sampai ke lutut, bahkan ada yang sampai ke pertengahan paha. Kebayang nggak kalau yang dikhitannya alat kelaminnya, kalau yang lukanya alat kelaminnya? Maka dari situ saya katakan kakek tidak usah dikhitan. Kakek boleh masuk Islam tanpa dikhitan. Bahkan menurut saya haram bagi kakek untuk dikhitan. Akhirnya dia masuk Islam tuh, karena tidak dikhitan. Nah, khitan untuk orang-orang dalam keadaan seperti itu tentu haram hukumnya. Mengapa? Sebab hifdzun nafas, perlindungan terhadap jiwa, adalah tujuan pokok dari disyariatkannya agama. Tidak mungkin seseorang diperkenankan melaksanakan syariat atau aturan agama jika harus membahayakan keselamatan jiwanya. Nah, karena itulah maka di dalam situasi seperti ini, saya kira silaturahim kita tetap harus kita lakukan. Apalagi dalam tujuan kita bersilaturahim itu memberi atau meminta maaf. Hanya tentu caranya harus kita modifikasi. Monggo, saya kira insya Allah silaturahim via grup WA atau Zoom meeting seperti yang kita lakukan saat ini, nilai silaturahimnya tidak akan berkurang. Insya Allah, Allah Maha tahu, Allah Maha memaklumi apa yang saat ini kita lakukan bukan karena kemauan kita, tapi karena tuntutan situasi. Begitupun ketika nanti hari raya kita bersilaturahim, maka tentu cara bersilaturahimnya apapun itu, ya, apa medianya seperti apa, via-nya bagaimana, insya Allah tidak mengurangi nilai silaturahim kita, tidak mengurangi pahala bersilaturahim kita. Dan mengapa saya katakan silaturahim ini tetap harus dilakukan, terlebih ya bahwa di antara kita tetap perlu saling memohon maaf, karena jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang muflis kalau kita hanya mengandalkan ibadah mahdoh kita, mengandalkan ibadah puasa kita. Pernah ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kalau saya tanya sama rekan-rekan, jawabannya apa kira-kira? Siapa tuh orang yang bangkrut? Halo? Ya? Masih terdengar? Masih. Masih. Aman. Kiai. Iya, iya. Kalau saya tanya sama rekan-rekan, siapa sih orang yang bangkrut itu? Orang yang kehabisan duit. Kehabisan duit. Apalagi? Kehabisan kasih sayang. Iya, iya. Habis diputus Kalau pacar. begitu jawabannya ternyata hebat. Jawaban rekan-rekan itu tidak jauh dari apa yang ada di benak para sahabat. Wah, ini kelasnya udah kelas sahabat nih. Kalau dari sisi jawaban, ya. Para sahabat pena.
ditanya oleh Rasul seperti itu, mereka menjawab, al-muflis fina man la mata'alahu wala dirhama. Orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki uang serta tidak memiliki harta benda. Jadi konotasinya materi. Ya, konotasinya duniawi. Nah, jawaban sahabat disanggah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, bukan itu yang kami maksud. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah mayati yaumal qiyamah, orang yang nanti datang menghadap Allah pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala sholat, pasaumin, bawa pahala puasa, kayak sekarang nih yang sedang kita lakukan ya, alhamdulillah. Wazakatin, membawa pahala zakat. Rasul sebutkan 3 amaliyah utama itu, ya, sholat, puasa, zakat, karena biasanya orang kalau sudah lakukan 3 hal itu, insya Allah amaliyah-amaliyah yang lainnya juga bagus. Gitu. Dengan kata lain, orang itu datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan percaya diri penuh, karena ia merasa membawa pahala yang banyak. Walakin ya'ti wa qad syatama hadza. Sayangnya dia juga datang menghadap Allah dengan membawa dosa mencaci maki orang lain. Nih, ya. Mencaci maki. Kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah misuhi ya Mas Haji ya. Misuhi, apa itu bahasa Jawanya? Iya, misuh Pak. Misuh ya. Misuh. Wa qadzafa hadza, dosa menuduh orang lain. Melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Di dalam dunia kita sekarang, kita semua ini berpotensi sangat mudah untuk terjebak mencaci dan menuduh orang lain, melakukan hal yang tidak dilakukannya. Di era digital, di mana kita ini setiap hari dijejali informasi-informasi, bisa jadi ya, kita ini termasuk orang yang rentan mencaci dan rentan menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dosa memakan harta orang lain. Wa safaka hadza, dosa membunuh orang lain. Untuk konteks sekarang kita tahu bahwa yang namanya pembunuhan kan bukan cuma pembunuhan secara fisik. Ya. Kita sekarang mengenal istilah pembunuhan karakter. Ya. Dosa membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dosa menyakiti orang lain. Nah, karena itu, ya, karena ia juga ternyata membawa selain pahala, membawa dosa yang hubungannya dengan orang lain. Fayu'to hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, yang boleh berakit-rakit dahulu, boleh sedikit-sedikit menjadi bukit. Kalau untuk kebaikan kan harus running kita, Pak. Ya, kalau untuk kebaikan gitu. Susah tuh untuk sekali mendayuh 1-2 pulau terlampaui kalau untuk kebaikan. Kalau untuk kejahatan atau dosa kan nggak begitu. Akselerasi. Kalau untuk dosa, ya. Semangatnya begitu. Kemudahannya seperti itu. Kita bisa berakselerasi dosa. Sekali jalan, beberapa dosa bisa kita lakukan. Gitu. Jadi kalau untuk dosa langsung bisa banyak, tapi kalau untuk pahala biasanya sedikit-sedikit. Nah, pahala yang boleh susah-susah dikumpulin itu harus diberikan kepada orang lain yang pernah dizoliminya sewaktu hidup di dunia, yang belum pernah dia sempat minta maaf. Entah
dicaci makinya, entah dituduhnya, entah disakitinya secara fisik atau secara batin. Entah apalagi kalau dibunuhnya. Fa'in faniyat hasanatu qabla ayyuqdama alaihi, dan jika ternyata kebaikannya habis karena persangkutannya dengan orang lain begitu banyak. Ya. Kebaikannya habis, pahalanya habis, diberikan kepada orang lain, sementara dosa-dosa dia kepada orang lain belum selesai. Bagaimana? Summa ukhidha min khotoyahum faturiha alaihi. Maka dosa-dosa orang lain diberikan kepada dia. Dosa-dosa orang lain dimasukkan ke dalam catatannya. Akibatnya summa turiha finnar. Ia yang seharusnya karena datang menghadap Allah mulanya dengan membawa berjibun pahala, harus dijerumuskan oleh Allah ke neraka lantaran dosa-dosa terhadap sesamanya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang bangkrut, sebagai orang yang bangkrut, orang yang dalam istilah Nabi al-muflis. Kita berharap tentu tidak termasuk orang yang demikian. Karenanya mari dengan kondisi pandemi sekalipun silaturahim dan saling memberi dan memohon maaf tetap harus kita laksanakan. Di luar Lebaran kan minta maaf suka malu, Pak, Bu. Suka malu, suka ditanya, tumben lu minta maaf. Jangan-jangan lu, takutnya begitu. Tapi kalau Lebaran kan minta maaf, ya itu semuanya jadi normatif. Walaupun ada ulama yang berpendapat kalau kita minta maaf terhadap sesama itu harus dijelaskan kesalahannya apa. Minta maaf soal apa dulu, kan begitu, harus jelas. Sebagian ulama berpendapat begitu. Tetapi saya kira Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Ketika kita membuka diri untuk memberi maaf kepada orang lain, insya Allah permintaan maaf kita terhadap orang lain pun akan terbuka lebar. Orang akan membuka hati kita selebar-lebarnya. Jadi pertama, silaturahim, permohonan maaf tetap harus kita lakukan. Bagian dari tradisi baik di tanah air kita ini yang saya kira harus kita pertahankan dengan memodifikasi caranya. Caranya tetap mengedepankan protokol kesehatan tanpa membahayakan kesehatan, tanpa membahayakan keselamatan jiwa. Itu yang pertama. Tapi sebelum saya lanjut yang kedua, waktu saya berapa menit lagi? Jangan-jangan sudah habis nih. Mangga, boleh 5 menit lagi, Pak Kiai. Baik. Biasa sampai jam 17.20, Pak Kiai. Nanti kita ya, tanya gitu ya? jawab setelah ini. Siap. Oh gitu. Saya kira kalau memang ada season tanya jawab, saya cukupkan saja. Mudah-mudahan nanti kita akan dapat inspirasi dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya? Baik, Pak Kiai. Karenanya sementara demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Disilahkan barangkali ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya.